Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan coba bongkar bab 1 dari bukunya Simon Sinek, Start with Why. Judulnya ini cukup provokatif ya, asumsikan Anda tahu. Betul. Judul yang langsung bikin mikir ya? Iya. Nah, misi kita bersama di sini adalah untuk melihat lebih dekat gimana sih asumsi-asumsi kita yang mungkin kita anggap sepele atau malah nggak sadar kita punya, ternyata jadi dasar kuat buat keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Benar sekali. Seringkali tanpa kita sadari ya. Coba deh saya mulai dengan teka-teki kecil untuk Anda. Bayangin ada seorang pemimpin, orangnya karismatik, visinya kuat, terus dia anti rokok, vegetarian, dan wah sayang banget sama anjingnya. Oke. Siapa kira-kira yang muncul di benak Anda? Mungkin tokoh inspiratif gitu ya, kayak John F. Kennedy mungkin. Banyak loh yang nembaknya ke sana. Bisa jadi, bisa jadi. Deskripsinya positif semua soalnya. Tapi, ada tapinya nih. Nah, apa tuh? Ada satu detil kecil yang sering kelewat. Konteks waktunya. Ini terjadi di tahun 1933. Oh, 1933. Dengan tambahan info itu, deskripsi tadi ternyata, pas banget juga buat Adolf Hitler. Wah, serius? Jauh banget ya dari JFK? Jauh sekali. Ini ilustrasi yang cukup, mengejutkan ya. Dan ini langsung menusuk ke inti bab ini. Kita itu sering bertindak bukan berdasarkan fakta utuh, tapi lebih ke apa yang kita pikir kita tahu. Jadi berdasarkan persepsi kita aja ya? Betul. Asumsi kita, persepsi kita tentang kebenaran yang bisa jadi, keliru atau ya itu tadi, nggak lengkap, justru itu yang sering jadi setir buat tindakan kita. Menarik banget itu. Gimana satu detil kecil soal waktu bisa mengubah persepsi total. Nah, terus gimana asumsi ini benar-benar membentuk perilaku kita, mungkin dalam skala yang lebih besar? Contoh klasik yang Sinek angkat itu soal bumi datar. Coba kita bayangin deh, pas orang-orang masih yakin bumi itu datar. Iya. Pasti takut ya mau berlayar jauh-jauh. Tepat. Mereka takut jatuh dari ujung dunia kan? Asumsi itu secara harfiah membatasi dunia mereka, membatasi eksplorasi. Oke, masuk akal. Terus? Nah, begitu asumsi itu akhirnya terbantahkan, ada bukti kuat bumi itu bulat, lihat dampaknya. Perilakunya berubah drastis. Langsung pada berani ya? Iya, tiba-tiba orang jadi berani berlayar keliling dunia, nemuin rute dagang baru, terus ada pertukaran ide antar benua. Gara-gara perubahan asumsi fundamental aja, potensi yang tadinya nggak kebayang jadi terbuka lebar. Wow, itu contoh yang kuat banget. Dan hal yang mirip menurut Sinek terjadi juga di organisasi, di keputusan bisnis kita sehari-hari. Kita sering ngerasa tahu banget kenapa tim A sukses, sementara tim B kok gagal terus. Iya. Kita cepet banget ya bikin kesimpulan gitu, ngerasa udah paling paham penyebabnya. Betul. Padahal mungkin aja kita cuma lihat permukaannya doang. Atau kita menafsirkannya pakai kacamata keyakinan kita yang udah ada dari dulu gitu. Bukan pemahaman yang benar-benar mendalam. Jadi kita menginterpretasi sesuai bias kita sendiri ya mungkin. Bisa jadi begitu. Dan ini nih jebakan berikutnya. Bahkan pas kita ngerasa sukses, kita bisa aja salah paham soal kenapa kita sukses. Oh ya, gimana tuh maksudnya? Sinek nyinggung ini. Mirip kayak mungkin ada teman kita yang untung gede dari main saham, terus dia ngerasa, wah ini karena gue jago banget analisis pasar. Haha, iya sering dengar yang begitu. Tapi giliran rugi, wah langsung nyalain pasar yang lagi jelek lah, kondisi ekonomi lah, macam-macam faktor eksternal. Iya bener banget. Sukses karena diri sendiri, gagal karena orang lain atau keadaan. Kan nggak konsisten itu. Terus kalau gitu, gimana caranya biar kita lebih yakin keputusan kita itu beneran tepat? Biar suksesnya bisa diulang, bukan untung-untungan aja. Biasanya naluri pertama kita ngapain? Biasanya langsung mikir, wah kurang data nih. Gitu kan, kita kumpulin laporan lebih banyak, baca riset pasar terbaru, ikut seminar, tanya-tanya ke senior atau kolega. Iya, logisnya kan gitu. Tambah informasi, tambah bagus keputusannya. Logikanya begitu. Tapi, disinilah Sinek bilang ada masalah. Ngumpulin data segunung, tapi fondasi asumsi awalnya udah miring, ya nggak banyak bantu juga, malah bisa makin memperkuat arah yang salah. Jadi ironis ya, bisa tenggelam dalam data, tapi kalau cara kita mandang datanya udah keliru dari awal, ya hasilnya tetap aja nggak jernih. Ada contoh konkretnya nggak dari Sinek soal ini? Ada. Ada analogi yang bagus banget di bab ini. Dia bandingin pabrik mobil Amerika sama Jepang. Di suatu masa lalu ya.
Oke, gimana tuh? Di pabrik Amerika, ceritanya setelah pintu mobil dipasang ke bodi, itu sering ada pekerja khusus yang tugasnya ngetok-ngetok pinggiran pintu pakai palu karet, biar pas gitu nutupnya. Diketok-ketok, biar pas. Kok kayak solusi tambal sulam ya? Nah itu dia, kesannya kayak diperbaiki di bagian akhir proses aja. Terus gimana di Jepang? Iya, gimana di Jepang? Pendekatannya beda banget. Mereka nggak fokus benerin pintu yang nggak pas di ujung lini produksi. Justru sebaliknya, mereka pastiin desain pintu sama bodinya itu udah presisi dari awal banget. Oh, jadi dari cetak birunya udah dipikirin. Tepat. Mereka merekayasa hasil yang diinginkan, yaitu pintu yang pas sempurna, langsung dari tahap desain. Jadi pintunya bisa pas itu bukan karena hoki atau karena diketok-ketok tadi, tapi emang karena sengaja didesain untuk pas. Wah, itu beda fundamental banget ya cara mikirnya. Bukan soal kerja lebih keras buat benerin masalah di hilir, tapi mastiin masalahnya nggak muncul dari hulu. Berarti balik lagi ke akar masalahnya ya, ke asumsi dasar di desainnya. Persis. Persis sekali. Kuncinya tuh bukan berarti data jadi nggak penting ya, sama sekali bukan. Riset, data itu penting banget. Tapi kita harus lebih sadar bahwa asumsi yang jadi dasar kita menafsirkan data, itulah yang perlu diuji terus-menerus. Jadi asumsinya yang harus dipertanyakan terus ya. Betul. Bahkan asumsi yang kelihatannya logis atau mungkin didukung bukti awal pun bisa aja sebenarnya menyesatkan. Kita perlu lebih berani buat gali lebih dalam lagi, menantang apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran umum, atau ya emang caranya begini dari dulu. Kalau begitu, bisa dibilang pelajaran utama dari bab 1 ini adalah soal bahaya yang mengintai kalau kita bertindak cuma berdasarkan anggapan yang nggak pernah diuji. Dan ini jadi kayak jembatan penting ya ke ide besarnya Sinek soal mengapa atau why. Betul sekali. Jadi sebelum kita bisa benar-benar paham mengapa di balik tindakan kita, langkah paling awalnya justru adalah berani mempertanyakan apa yang selama ini kita asumsikan kita udah tahu. Dan dampaknya ini nggak cuma buat diri sendiri loh. Ini relevan banget buat cara kerja tim, cara kerja organisasi secara keseluruhan. Maksudnya gimana tuh? Ya bayangin aja organisasi yang dibangun di atas asumsi-asumsi yang rapuh atau yang nggak pernah diuji ulang kebenarannya. Pasti bakal sulit kan buat mencapai sukses jangka panjang yang stabil. Jadi, membangun kejelasan mengapa itu ya harus dimulai dari jernih dulu soal asumsi-asumsi dasar yang kita anut bersama. Oke, ini jadi penutup yang bagus. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif nih untuk Anda di rumah. Setelah dengerin pembahasan kita ini, coba deh pikirin. Ada nggak satu asumsi kuat yang selama ini Anda pegang erat-erat? Pertanyaan bagus. Mungkin asumsi soal pekerjaan Anda, atau soal industri tempat Anda kerja, atau bahkan soal tujuan hidup Anda deh. Ada nggak asumsi di situ yang sekarang Anda rasa, wah jangan-jangan ini perlu gue pertanyakan lagi nih? Asumsi mana yang mungkin selama ini tanpa sadar udah membatasi Anda? Pertanyaan yang patut direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.